Ada satu blok hunian untuk wanita, ada 3 kamar yang dimana masing-masing kamar itu ada 8, ada 7 orang, ada 3 kamar. Jadi ya udah, jadi bergabung dengan yang lain. Pemirsa Hotshot Spesial SCTV, setelah melalui proses yang penuh lika-liku, artis sensasional Nikita Mirzani akhirnya kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Pada Selasa malam kemarin, ibu 3 anak tersebut resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Namun sebelum Nikita dibawa untuk ditahan, sempat terjadi ketegangan hingga perdebatan sengit. Dalam video yang viral di jagat maya, terdengar Nikita berteriak-teriak dan bahkan sampai histeris sebelum dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Serang ke Rutan Serang. Mengingat Nikita Mirzani harus menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Serang, di mana dari tanggal 25 Oktober hingga 13 November 2022 mendatang, sebagai tim kuasa hukum yang sempat mendampingi Nikita Mirzani dalam proses penyerahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri, Ferdinand Hutahean justru mengaku kecewa atas keputusan Kejaksaan menahan kliennya itu hingga akan mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Kita ke Serang itu dalam rangka menunjukkan sikap kooperatif ya, mendatangi pihak kepolisian dalam rangka penyerahan berkas ke kejaksaan. Jadi kita datang ke Serang bersama-sama menunjukkan bahwa kita memang memiliki niat baik bahwa akan menyelesaikan perkara ini dengan baik, dengan kooperatif dan tidak akan melakukan hal-hal yang patut dicurigai bahwa Niki akan kabur, melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi kita menunjukkan sikap kooperatif kita. Datang saya mendampingi Nikita sebagai kakak, sebagai abang. Saya menguatkan Nikita juga karena Niki terlihat memang agak terganggu ya dengan rencana-rencana agenda penyerahan ini karena beliau juga sedang banyak kegiatan sebetulnya ya. Tetapi takdir berkata lain, kemarin Niki setelah penyidik tidak menahan tetapi di kejaksaan ternyata dilakukan penahanan. Nah itu satu hal yang sangat kita kecewa. Kemarin itu hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 telah dilaksanakan tahap 2 untuk perkara atas nama NM yang ditangani oleh penyidik dari Polresta Serang Kota. Telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Selasa jam 16.00 WIB. Nikita Mirzani saat ini memang tengah mendekam di Rutan Kelas 2B Serang buntut dari kasus dugaan tindak pidana UU ITE dan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Atas penahanan Nikita Mirzani, publik pun lantas bertanya-tanya, seperti apa kondisi Nikita Mirzani saat ini saat berada di dalam tahanan? Benarkah Nikita harus tidur dengan banyaknya tahanan-tahanan lain seperti warga binaan pada umumnya? Atau malah diperlakukan secara khusus hingga ia mendapatkan kamar penjara tersendiri? Atas banyaknya pertanyaan tersebut, akhirnya terkuat bahwa Nikita Mirzani tidur di dalam sel tahanan dengan 8 orang warga binaan, di mana fasilitas yang ia dapatkan sama dengan warga binaan lainnya, yaitu mendapatkan tempat tidur, perlengkapan mendasar, serta kebutuhan sehari-hari. Lalu benarkah Nikita mengalami gangguan psikis atau justru malah bisa bersosialisasi dengan petugas hingga warga binaan? Tadi pagi kami dapat laporan dari petugas di blok wanita juga ikut sholat duha bersama itu, jadi dia alhamdulillah juga dia bisa ngikutin apa yang di dalam semua. Jadi tidak ada perlakuan yang istimewa untuk Mbak Nikita di rutan kita, SOP saja. Wah itu lagi tidak ada yang spesial. Jadi ada satu blok hunian untuk wanita, ada 3 kamar yang dimana masing-masing kamar itu ada 8, ada 7 orang, ada 3 kamar. Jadi ya udah.
jadi bergabung dengan yang lain. Sepanjang ini yang selalu kita upayakan, kalau permintaan sih tidak ada ya, tetapi kita mengupayakan bagaimana supaya adik saya Nikita ini di dalam tidak mengalami gangguan psikologis, gangguan mental, tertekan, stres atau apa. Jadi kita berupaya memenuhi kebutuhan dia secara layak. Dari pengakuan sang kuasa hukum untuk urusan mensuplai obat-obatan untuk Nikita Mirzani memang diakui terkendala lantaran ada prosedur tertentu untuk bisa memberikan obat kepada setiap tahanan. Mendekam di sel tahanan, kondisi kesehatan Nikita Mirzani dikabarkan sempat menurun. Atas hal itulah, sang manajer pun sedikit mengungkap sakitnya Nikita Mirzani hingga mengaku kecewa lantaran sang artis harus terlibat masalah hukum hingga harus menjalani tahanan. Bahkan kekecewaan sang manajer pun bertambah kala dirinya yang tidak bisa bertemu dengan Nikita Mirzani di Rutan Serang meski sekedar mengantarkan obat-obatan dan barang-barang permintaan Nikita Mirzani. Terin baju, obat, buku, kacamata. Obat apa? Obat dia susah tuh. Dapat info dari manajernya Mbak Niki, Mbak Dea, bahwa posisi Niki saat ini di Rutan Serang dalam kondisi sehat saja, baik. Hanya memang ada beberapa kendala terkait dengan pengiriman ya makanan, obat ke dalam, karena Niki tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak biasa dengan makanan apa yang disediakan oleh pihak Rutan ya. Jadi kita minta manajernya untuk mengirimkan makanan, minuman, termasuk tadi obat. Saya dapat info bahwa obat agak sulit dimasukkan. Akhirnya saya juga tadi koordinasi dengan teman-teman lah ya dari pihak kementerian bagaimana supaya keselamatan Niki ini jangan sampai terganggu, kesehatannya jangan sampai terganggu. Semenjak ditahan, otomatis hal itu pun berdampak pada pekerjaan Nikita Mirzani di dunia hiburan hingga konten. Hal itu pun diakui oleh sang manajer, di mana Nikita Mirzani harus mengalami kerugian yang cukup besar pasca menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang. Benarkah Nikita Mirzani alami kerugian miliaran rupiah lantaran banyaknya jadwal pekerjaan yang di-cancel? Dan seperti apa pula sebagai sahabat, Melanie Ricardo melihat Nikita Mirzani kini ditahan. Aduh, kalau ngomongin kerugian gak usah ditanya ya mas. Ini saya banyak nge-cancel off air, saya banyak nge-cancel kerjaan-kerjaan. Besok saya harus berangkat ke Pontianak tapi gak jadi. Kalau disebut kerugian nih, ya rugi banget lah. Maksud saya, kayak orang kan kadang melaporkan gara-gara mengalami kerugian. Ya ini kita mengalami kerugian. Berarti job-jobnya semuanya di-cancel semua ya? Di-cancel, tapi untungnya klien-klien kita pada ngerti lah. Pada ngerti keadaannya kayak apa. Jadi kayak gak terlalu ribet. Sedih banget dong, kaget karena aku baru ketemu kemarin satu hari sebelum itu aku ngonten collab sama Nick Mir gitu. Jadi ya makanya kan hidup tuh 5 menit ke depan juga kita kan nggak pernah tahu ya gitu ya. Pokoknya mendoakan kuat, sehat yang paling penting supaya juga anak-anak juga dalam keadaan sehat gitu. Ingatan publik belum terhapus saat heboh Nikita Mirzani digerebek jam 3 pagi, pertengahan Juni 2022 lalu. Saat itu, pemberitaan yang kemudian muncul memang menggemparkan. Niki juga sempat dijemput paksa saat berada di mal. Tapi hingga berkas perkaranya dilimpahkan, artis yang dikenal kontroversial ini tidak ditahan. Namun kini, usai berkas dari pihak kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, Nikita Mirzani pun akhirnya ditahan lantaran beberapa pertimbangan seperti untuk memberi efek jera agar Nikita tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak melarikan diri, hingga menghilangkan barang bukti. Lalu seperti apa respon dari pihak Dito Mahendra? Benarkah Dito merasa puas atas penahanan Nikita Mirzani ini? Kami berpendapat bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Serang Kota untuk melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani sudah merupakan langkah hukum yang tepat untuk beberapa alasan. Yang pertama, jaksa penuntut umum memang diberi kewenangan oleh KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 20 ayat 2. Demi kepentingan penuntutan, jaksa boleh melakukan penahanan. Kan gitu. Jadi kewenangan jaksa untuk melakukan itu, dan sudah dilakukan. Sekali lagi untuk kepentingan penuntutan. Itu pertama. Yang kedua, tindakan jaksa itu sudah tepat karena mengingat track recordnya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kan cenderung untuk tidak kooperatif. Berdasarkan track record ini, mungkin dugaan kita jaksa berpikir supaya mempermudah proses penuntutan nanti, maka sebaiknya ditahan saja. Yang cari perkara sendiri Nikita, lalu kemudian Nikita sekarang diproses secara hukum, menurut saya tidak perlu marah-marah. Ngapain marah-marah? Lebih baik energi itu dipakai untuk mempersiapkan pembelaan dia di persidangan. Itu saja. Usai mencuatnya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, kerugian material rupanya diterima oleh Dito. Alhasil, kekeh ingin memenjarakan Nikita Mirzani adalah hal yang ingin dilakukan oleh Dito sebagai bentuk memberikan efek jera. Melihat Nikita Mirzani yang selama ini seolah kebal dengan hukum, lantas seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Dito Mahendra? Dan seperti apa pula harapan pihak Dito dalam kasus ini? Ada orang kebal hukum. Siapa yang kebal hukum? Coba kita menghormati proses hukum ini dan berharap silakan saja Nikita sama tim hukumnya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membela hak-haknya. Tapi jangan dimarah-marahin jaksanya, jangan dimarah-marahin penegak hukumnya, jangan juga diancam-ancam, dikata-katain. Perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda, akhirnya membawa Nikita kembali merasakan pengapnya jeruji besi. Media sosial pun heboh dan viral video Nikita yang berteriak-teriak histeris sebelum dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Serang ke Rutan Serang. Lalu, apa kata pakar ekspresi mengenai video tersebut? Benarkah muncul ekspresi sedih dari Nikita Mirzani menyesali atas perbuatannya yang selama ini kerap bertentangan dengan banyak orang? Pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Itu awalnya datang tuh dengan wajah yang sangat tidak ada beban, dan tiba pada saatnya disampaikan akan dilakukan penahanan, mungkin sangkanya nggak siap gitu ya. Jadi ya saat itulah mungkin emosinya kan agak sedikit belum stabil ya beliau. Kalau kita bicara Nikmir saat ini yang ditampilkan kan ada sebuah video candid yang diambil ketika dia sedang sendirian, bajunya putih dan dia kemudian terlihat alisnya sampingnya turun ke bawah dan bibirnya turun ke bawah, itu menyatakan bahwa dia itu sedih. Beneran sedih, bukan cuma sedih-sedihan gitu ya. Terus kemudian nggak berapa lama dia agak menyeringai gini dengan mata agak terpejam. Itu dia sedang ngerasain sakit-sakit yang buat saya nggak mungkin sakit fisik saat itu ya. Ya paling tidak terlihat seperti bahwa itu sakit secara psikis yang dia rasakan. Dan kemudian habis itu dia kemudian berbalik dengan sekilas dia ada tarikan tegang di sini, itu takut. Jadi gabungan antara sedih, sakit dan takut, dan gabungan ini sepertinya cukup mengganggu Nikmir saat itu. Ketika Nikmir teriak-teriak yang kita hanya dengar suaranya itu adalah episode ketika dia sedang terpukul, ekspresif, emosional. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.